Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah bangunan yang sudah kami mulai dan sedang digarap untuk akhirnya semua rencana yang Tuhan tetapkan untuk gereja harus bertanggung jawab di dunia. Bukan melarikan diri dari dunia, tapi memimpin dunia kembali kepada Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Pimpin kami, berkati kami di dalam kesulitan hidup kami. Hibur mereka yang di dalam perdagangan gagal, di dalam usaha gagal. Tuhan memberi kekuatan untuk mereka berjuang melalui iman yang sejati kepada Tuhan. Dan pada saat mereka sudah mendapat berkat, Tuhan ingatkan mereka kembali untuk mencintai Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita membaca sekali lagi dari pasal 20. Kita membaca ayat yang satu saja, yaitu di dalam hukum yang ke-8. Kita membaca bersama-sama Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Semua 1, 2, 3. Jangan mencuri. Sekali lagi, jangan mencuri. Nah, ini adalah hukum yang ke-8, menyusul jangan berzina. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah memikirkan mencuri jangan dimengerti dengan konsep yang sempit. Ambil uang dari kantong orang lain, ambil uang dari laci orang lain, ambil uang dari sesuatu yang bukan milik engkau sendiri. Tetapi kita memperluaskan pendapat pikiran ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengizinkan hak daripada seseorang yang sah diganggu oleh orang lain. Itu sebab kalau yang bukan milik saya menginginkan lalu bertindak untuk mengambil sesuatu yang bukan milik saya dari kepunyaan orang lain menjadi kepunyaanku. Ini disebut adalah melanggar hukum yang ke-8. Dan sebelum melanggar hukum ke-8, motivasi untuk menginginkan itu melanggar hukum ke-10. Jadi di sini setiap hukum itu mempunyai mengkait satu dengan lain. Maka Yakobus mengatakan, jikalau seorang telah melanggar satu hukum, berarti dia telah melanggar semua hukum. Karena satu itu hukum, semua juga hukum. Satu hukum di antara seluruh hukum itu adalah salah satu yang berkait secara organis dengan hukum-hukum yang lain. Dan kedua hukum, yaitu ke-8 dan ke-10, ini menjadi dasar pembentukan daripada pembelaan dan pemeliharaan hak asasi manusia di dalam memiliki properti. Saudara-saudara, saya mempunyai hak apa? Memiliki sesuatu. Kenapa pakaian saya berhak tidak pinjamkan kepada orang lain? Kenapa uang saya berhak tidak memberikan kepada orang yang perlu? Karena saya mempunyai penilaian di dalam memakai hak saya untuk membantu atau tidak. Karena ini hak saya. Dan hak itu diperoleh oleh manusia melalui hak asasi yang Tuhan karuniakan kepada manusia. Sehingga setiap orang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Dan memiliki sesuatu ini harus melalui jalan yang sah, yang resmi. Sehingga profit, keuntungan yang kau miliki itu kau berhak untuk memelihara atau memakainya. Saudara-saudara, hal ini juga menjadi dasar daripada hukum-hukum konstitusi di dalam PBB. PBB mengatakan hak asasi manusia termasuk hak memiliki sesuatu harta benda, dan ini tidak boleh diganggu gugat. Saudara-saudara, ganggu gugat dari siapapun dianggap melanggar hukum. Pemerintah tidak berhak mengganggu gugat kepunyaan seseorang. Manusia yang mempunyai kekuatan militer tidak berhak mengganggu kepunyaan orang lain. Orang mempunyai kekuatan fisik lebih daripada orang lain juga tidak berhak merampas, memperoleh daripada orang lain. Ini semua merupakan sudah dicantumkan 3.500 tahun yang lalu. Saudara-saudara, 10 hukum menjadi dasar dari hukum seluruh dunia, dari segala zaman, segala sistem politik, segala negara dan segala daerah. Itu sebab kita harus menghargai orang lain sekaligus menghargai hak
dia memiliki sesuatu yang secara sah diperoleh oleh dia. Saudara-saudara, komunisme berdasarkan kebencian, mereka berusaha menghasut lapisan bawah untuk memberikan satu pikiran bahwa mereka kalau merampas, kalau memperoleh sesuatu melalui tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, itu dianggap sah dan dimengerti dan diizinkan oleh pemerintah komunisme. Itu sebab minggu lalu saya berkata, apa yang dikatakan oleh Mao Zedong tentang bandit-bandit di dalam sejarah semua dicoret dan diganti dengan pahlawan-pahlawan rakyat. Nah, saudara-saudara, semua yang menjadi bandit paling besar di dalam merampas dan mensita orang lain punya harta itu dianggap oleh Mao Zedong sebagai pahlawan atau sebagai seorang revolusioner yang berjasa untuk meratakan akan harta benda demi membahagiakan seluruh rakyat. Nah, saudara-saudara, saya tidak katakan orang-orang yang pernah mempunyai uang dengan banyak itu semuanya sah. Tapi saya tidak mengiyakan orang yang boleh merampas uang dari orang lain itu disahkan secara tidak sah. Karena dengan demikian komunisme sendiri tidak mungkin bertahan. Selama 70 tahun manusia mempraktekkan politik, lalu mengeksperimentasikan semua teori dari Karl Marx dan sebagainya, khususnya pelaksanaan yang realita daripada Mao Zedong, mengakibatkan kegagalan total, sehingga akhirnya mereka secara tidak sadar tetap harus mengakui itu komunisme sebagai label, tetapi di dalamnya sudah menjadi kapitalisme. Mereka secara tidak rela dan mereka harus mengakui Adam Smith jauh lebih pintar daripada Karl Marx. Teori dari Karl Marx adalah teori ekonomi yang paling rumit dan paling besar, yang paling dalam dan paling agung sepanjang sejarah. Tapi sebenarnya adalah paling dangkal dan paling tidak mungkin membahagiakan manusia. Itu sebab semua yang mengadaptasi komunisme dari Karl Marx mengakibatkan ekonomi mereka bangkrut, dan tidak ada satu yang pakai Karl Marxisme tidak bangkrut. Tidak ada satu yang terkecuali di dalam tahun 1917 sampai 1989. Pada waktu 1989 Deng Xiaoping memberontak kepada Mao Zedong yang sudah mati 14 tahun sebelum itu. Dia datang ke seluruh Tiongkok, keliling di selatan. Waktu kembali ke Beijing, dia mengatakan satu kalimat, ternyata kebenaran bukan di teori, kebenaran di dalam eksperimentasi. Maka satu-satunya kunci untuk menguji kebenaran yang diteorikan itu benar atau tidak adalah eksperimentasi. Lalu kalimat ini dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Tiongkok. Bagi saya itu tetap dangkal, karena itu eksperimentasiisme bukan cara terbaik untuk mengerti kebenaran. Itu tetap interpretasi subjektif daripada pengalaman manusia yang mempengaruhi pikiran manusia untuk menjadi kunci spekulasi dan menjadi kunci penganalisaan. Itu akan diuji lagi oleh zaman akan datang di dalam pelaksanaan sehari-hari bahwa itu tidak benar. Saudara-saudara, manusia kapankah baru mengerti dengan sesungguhnya kebenaran yang mutlak itu daripada Tuhan, kecuali Tuhan dengan Roh Kudus membuka mata rohani mereka. Mereka tidak ada kemungkinan. Banyak orang mati di dalam ketiduran, mati di dalam keadaan yang belum pernah sadar, karena mereka tidak diberikan anugerah oleh Tuhan. Itu sebab kalau iman datang kepada kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pengertian tentang iman diteguhkan melalui pelajaran kita yang betul-betul taat kepada firman. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan Yesus Kristus berkata, jikalau bukan engkau yang menunjukkan, tak ada orang mengenal anakmu. Bukan anakmu yang menunjukkan, tidak orang mengenal Bapa. Kebenaran itu bukan dimengerti melalui studi, melalui eksperimen. Kebenaran itu melalui taat kepada pimpinan Tuhan dan mengakui bahwa sumber yang tidak mungkin bersalah itu adalah hanya dari Tuhan sendiri. Setelah Mao Zedong mentiadakan istilah-istilah bandit daripada tokoh-tokoh di dalam sejarah yang diakui adalah jahat,
Maka mereka mulai mengatakan satu kalimat, 造反有理. It is very rational for those who rebel. Siapa yang berani berontak, siapa yang berani melawan tradisi, itu rasional. Itu harus disebut sebagai masuk akal. Dengan cara begini, dia membuka jalan untuk sendiri melawan semua tradisi di dalam sejarah. Memang kita harus mengakui salah satu orang yang paling bersifat inovatif, berdaya kreatif, dan mempunyai pengertian di dalam sastra, syair, filsafat yang rumit. Itu Mao Zedong, salah satu yang paling top di dalam sejarah. Dia pernah menulis satu syair mengatakan, mau dia pahlawan sepanjang sejarah, lihat hari ini. Maksudnya itu sangat jelas. Jangan lagi anggap Kuan Kong hebat, ini hebat, itu hebat. Yang paling hebat Mao Zedong. Itu maksudnya. Mau dia semua pahlawan di sepanjang sejarah, lihat hari ini. Hari ini baru engkau melihat, menemukan. Dan dia mengatakan 3 kalimat yang bagi saya kurang ajar banget. Pertama, berperang dengan bumi, sukacitanya besar tak habis-habis. Jadi dia suka tarung ya. Bertarung dengan manusia, tak habis-habis sukacitanya. Ini 2 kalimat sudah ya. 与人斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷. Kalimat ketiga, 与天斗，其乐无穷. Bertarung dengan langit, sukacitanya tak habis-habis senangnya. Suka berkelahi, suka bertarung, sampai tarungnya objeknya 3. Alam dilawan, manusia dilawan, dan ketiga Allah dilawan. 10 tahun sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan kalimat-kalimat berkali-kali 4 huruf. Ren ting sen tian. Ren ting sen tian. Ayo ikut 1, 2, 3. Nanti pulang bilang sama nyonya, saya sudah bisa bahasa Kuoyu gitu ya. Ren ting sen tian. Manusia pasti mengalahkan surga. Manusia pasti menaklukkan alam. Manusia pasti mengalahkan Allah. Itu artinya Tian itu surga. Siapa yang di situ? Saya kalau perang saya pasti menang. Asal manusia bisa perang, berani taruh, manusia pasti menang. Tapi heran sekali, kalau engkau telusuri sejarah, setiap kali Mao Zedong mengatakan kalimat itu, tidak lama kemudian bencana alam datang besar sekali. Tiongkok besar sekali bencana alam. Mereka mengatakan pokoknya cari jalan mengalahkan bencana alam. Benarkah bencana alam bisa diselesaikan begitu saja? Saudara perhatikan, saya katakan di sini bulan yang lalu, itu provinsi Sichuan yang ini kali mendapatkan gempa bumi hampir 8 itu skala Richter itu adalah tempat yang paling tebal lapisan daripada lapisan bumi di seluruh dunia. Menurut statistik itu seluruh bumi, lapisan bumi yang keras itu tebalnya 28 sampai 30 km. Sehingga di atas bangun berapa ratus susun tak apa-apa. Saudara Jakarta tidak terlalu keras ya, tanahnya. Sehingga bangunan kita yang 24 susun belum jadi loh. Seluruh bangunan sudah turun 2,7 cm. Baru 1,5 tahun sudah turun 2,7 cm. Wah, kalau dengar gini orang nggak mau tinggal apartemen di atas di saudara-saudara. Itu Gunung Sari sudah turun 2 meter. Ya. Berapa puluh tahun lagi Jakarta Utara ini akan terus turun. Karena apa? Karena tidak sekuat seperti itu. Seluruh lapisan bumi yang paling keras itu rata-rata 28 sampai 30 km. Hanya satu tempat di seluruh dunia yang lapisan yang keras itu, yaitu shell, itu 60 km. Yaitu provinsi Sichuan. Provinsi Sichuan itu 60 km lapisan bumi yang keras sekali. Tapi ini kali justru tempat yang paling kaku, yang paling kuat, bentur. Akhirnya mengakibatkan kota Nanjing pindah seluruh kota 1 meter. Dan Himalaya naik 10 meter. Ini sudah menjadi fakta. Sehingga GPS sistem menemukan semua berubah. Sehingga sekarang arahnya tidak lagi setepat seperti dulu. Kalau engkau sekarang setir mobil di Nanjing, menurut GPS bisa terus senggol kepada tembok-tembok di sebelahnya. Karena sudah pindah 1 meter. Dunia ini tidak ada tempat yang kekal.
saudara-saudara sekalian. Dan itu tempat yang dianggap paling aman oleh komunisme sebagai daerah kedua untuk menjadi komando militer seluruh Tiongkok. Ditaruh 7.000 ahli saintis yang khusus menyelidiki atomic bomb dan nuklir di situ. Begitu gempa bumi terjadi, Beijing kira cilaka. Orang 7.000 orang ini kalau mati di situ, nah, negara dan militer dan teknologi yang tertinggi Tiongkok akan mundur berapa puluh tahun. Langsung diturunkan, terjunkan 13.000 orang dengan parachute. Sebelum turun tanda tangan, saya kalau pergi turun mati dan tidak kembali, harap nyonya dan anak ampuni saya. Semua tanda tangan dengan janji wasiat, mungkin mati baru turun. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kalau mau bermain-main dengan manusia, tidak ada orang bisa lari. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita melihat pemerintah komunis pada waktu mereka berubah menjadi seperti kapitalisme, mereka mengakui itu komunisme tidak jalan. Waktu setelah Deng Xiaoping keliling pulang ke Beijing, dia mengatakan kalimat eksperimentasi, dan dia mengatakan ternyata kucing hitam, kucing putih, asal yang bisa tangkap tikus itu kucing baik. Jangan pikir dia warnanya apa, pokoknya bisa tangkap tikus. Maksudnya tidak peduli dia komunisme, apa peduli dia kapitalisme. Kalau dia betul-betul memajukan negara dan ekonomi, itu baik. Sebenarnya dari tahun 1920-an Sun Yat-sen memulaikan dengan satu pikiran, yaitu three people-isme, Sanminzui. Itu membawa manusia Tiongkok menuju kepada demokrasi menurut pikiran dasar Kristen. Di dalam politik orang Kristen itu rakyat harus dihargai. Tetapi di dalam 26 tahun kemudian Mao Zedong menjadikan partai komunisme yang memundurkan revolusi dari Sun Yat-sen menjadi lagi diktator, menjadi lagi adalah otoritarian. Saudara-saudara, sehingga seluruh negara menganggap merebut uang, ambil orang kaya punya kekayaan itu bukan mencuri. Nah, menteri definisikan akan hal ini. Saudara-saudara, sebenarnya kapitalisme juga tidak berarti itu sudah sesuai dengan Alkitab. Karena dengan tidak mematuh kepada peraturan atau mendahului akan hukum-hukum dari pemerintah, mendapatkan kekayaan besar, itu pun semacam pencurian yang tidak sah, tetapi tidak diketahui oleh hukum. Saya minggu lalu mengatakan orang Amerika dengan penduduk hanya 7% dari seluruh dunia telah mengkonsum 65% dari sumber daya bumi, dari sumber karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ini merupakan pencuri untuk melukai, merugikan akan hak daripada keturunan-keturunan. Ini pencuri. Jadi pencurian harus dimengerti lebih luas daripada hanya mengambil barang orang lain. Dan pencurian bukan hanya di dalam harta benda saja. Saudara-saudara sekalian, jikalau seorang melayani Tuhan, sudah melayani Tuhan, dipuji oleh orang lain, lalu dia senangnya dan tidak kembalikan kemuliaan kepada Tuhan, itu pencuri. Mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada dua raja yang dihukum oleh Tuhan. Satu dihukum sampai 10 masa menjadi seperti sapi makannya rumput. Siapa itu? Nada siapa? Nebukadnezar. Yang muda bisa jawab karena ikut sekolah minggu. Yang tua-tua tidak bisa jawab karena tidak baca Alkitab. Saudara-saudara, Nebukadnezar kenapa dihukum? Satu hari dia naik ke atas istana yang tinggi, megah dan besar di dalam kota Babylon. Lalu dia mengatakan, bukankah aku yang telah menjadikan kota ini begitu mulia, begitu hormat? Dia lupa ada Allah di atas dia. Allah menyuruh Daniel menjadi pejabat tinggi di dalam kerajaan daripada Nebukadnezar adalah supaya mengetahui Tuhan bertakhta di atas tata manusia. Nah, kalau ini tidak tercapai, culture mandate daripada orang Kristen tidak tercapai. Saudara-saudara, kalau umpama Tuhan pakai orang Kristen berada di pemerintahan, dia harus ingat kalau dia mempunyai tugas supaya orang yang
kuasa politik mengenal di atas masih ada kuasa lebih tinggi. Nah, ini tugas mandat. Mandat budaya berarti kita menetapkan takhta Tuhan di atas tata manusia. Musik dari orang Kristen harus memimpin arah dari seluruh musik dunia. Kebudayaan orang Kristen mempengaruhi seluruh kebudayaan dunia. Dan politik yang dimengerti orang Kristen mempengaruhi politik seluruh dunia. Seperti itu. Tetapi Nebukadnezar yang pernah mengatakan, aku setengah mengetahui Allahmu berada di atas segala kuasa. Kamu mengatakan, bukankah aku yang telah menjadikan semua ini kota yang mulia dan hormat? Tuhan dengar. Tuhan langsung menghukum dia karena dia mencuri kemuliaan Tuhan Allah. Jadi mencuri, jangan kira mencuri uang itu mencuri ya. Mencuri waktu, kerjaannya tidak setia. Mencuri hormat, pura-pura mendapatkan kemuliaan yang tidak wajar. Mencuri kemuliaan Tuhan, membanggakan diri, tidak kembalikan. Ini semua mencuri. Mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, itu sampai saya tidak mengerti kenapa Johnson selalu suka nyanyi mulia bagi Tuhan, mulia bagi Tuhan. Karena dia terlalu banyak menerima pujian. Kalau orang puji dia tetap menyanyi puji bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, mulia bagi Tuhan. Karena dia tidak mau dia dianggap terlalu penting. Dia tidak mau orang memuliakan dia. Kalau orang terlalu mengkultuskan manusia yang lain, Tuhan tidak senang. Kalau engkau mengutamakan suamimu, mengutamakan istrimu lebih dari Tuhan, Tuhan juga tidak senang. Bagaimana kita harus adaptasi dengan pemikiran yang harmonis, di mana kita mematuhi semua perintah Tuhan terhadap apa yang kita hadapi di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, mencuri kemuliaan Tuhan bisa dalam banyak hal yang hari ini saya tidak paparkan satu persatu sebagai contoh. Tapi mencuri kemuliaan Tuhan menjadi sesuatu kesombongan yang paling tidak wajar, dan itu menjadi kebencian bagi Tuhan Allah. Maka Allah mengusir Nebukadnezar turun dari tahtanya, lalu dia makan rumput seperti sapi sampai 10 masa. 10 masa berapa lama Alkitab tidak tulis. Sampai setelah selesai 10 masa hukum, baru dia kembali menjadi raja. Nah saudara-saudara, Allah tidak mengizinkan manusia memuliakan diri dan tidak kembalikan kemuliaan kepada dia. Kedua, Raja Herodes bukan Herodes yang agung. Ini adalah Herodes keturunannya. Pada waktu dipuji oleh orang, dia memuliakan sendiri dan menganggap diri berbicara seperti Tuhan Allah. Malam itu Tuhan utus satu ulat atau satu binatang kecil untuk menggigit dia, dan malam itu dia mati. Saudara-saudara, jangan lupa kemuliaan Tuhan harus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan manusia harus kembali kepada kemuliaan manusia. Jikalau engkau secara tidak ada kesadaran kewajiban seperti ini, sudah biasa mencuri, maka bukan curi uang, curi bijaksana, curi hak bijaksana, curi akan kuasa daripada otoritas orang lain. Itu semua tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, satu hari ada seorang, sekarang sudah dapat gelar doktor teologi ya, 30 tahun yang lalu, dia datang kepada saya mengatakan satu kalimat. Saya kaget. Pak Tong, ampuni saya berbuat satu kesalahan. Saya bilang, kesalahan apa? Saya tidak pernah tahu. Ya engkau tidak mungkin tahu kok. Jadi kamu bersalah apa? Kepada saya? Iya. Aku bersalah kepada Pak Tong. Salahnya apa? Aku mencuri sesuatu dari Pak Tong. Curi apa? Saya tidak ada yang hilang kok. Dia bilang, aku mencuri bahan khotbah Pak Tong masuk ke dalam skripsi saya. Lalu saya serahkan kepada dosen saya di Amerika. Oh ini saya tidak tahu. Mana saya bisa bagi ke semua sekolah teologi siapa, tulisan apa. Ada kalimat yang curi daripada saya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya tidak ada sejahtera. Lalu bagaimana? Ya saya mengaku dosa. Mengadu kepada siapa? Kepada Pak Tong, karena saya curi dari Pak Tong. Dia tulis tentang creator seluruh kalimat yang rumit sekali, tapi dia satu kalimat yang lengkap sekali. Dosennya baca, luar biasa. Lalu bilang sama dia, you have a very clear theological mind. Pikiran teologimu begitu jelas. Wah saya kasih angka tinggi sekali karena bagian itu. Itulah bagian Pak Tong, bukan saya punya. Saya cuma ambil daripada khotbah Pak Tong.
Jadi saya bilang, ya itu berarti pikiran saya boleh juga ya. Dipuji oleh dosenmu yang begitu tinggi, sekolah tertinggi di dunia kok. Itu Westminster Theological Seminary. Dosennya mengatakan, this part is so clear. It's very good sentences. How can you think so thoughtful, so deep, so profound? Dia mengatakan, ya praise God. Tapi hatinya mengatakan, not from me, that's from Stephen Tong. Saya mengatakan lagi bahkan, saya bilang ya sudah, lebih baik lu bukan ngaku dosa sama saya saja, meskipun you curi dari saya. You tulis urat mengatakan angka diturunin, itu bukan kalimat saya. Saudara-saudara, bedanya orang Tionghoa, orang Asia sama orang Barat adalah mereka menghormati yang patut dihormati dan mengakui hormat itu dari mana. Kita tidak. Banyak pendeta larang anggotanya ikut kebaktian GRI, tapi sendiri beli kaset saya, curi-curi bahan saya untuk berkhotbah. Saya khotbah begini di atas mimbar. Lalu ada seorang, saya tidak sebut nama, mengatakan, Batong, itulah saya. Pimpinan terbesar, salah satu di Indonesia. Dia bilang, Batong, itulah saya. Sering dengar khotbahmu, ambil bahannya khotbah lagi. Tapi betul-betul apa yang katakan benar. Dia ketawa-ketawa. Saya mengatakan, you mesti bertobat. Kalau engkau khotbah pakai kalimat dari orang lain, beritahu kepada anggota kalimat ini dari siapa. Di dalam khotbah saya mengatakan, Immanuel Kant berkata, Dr. Berkeley berkata, saya mengatakan David Hume berkata, Augustinus berkata, John Calvin berkata. Itu berarti apa? Tidak mencuri. Karena itu barang dari pikiran dia. Kalau dari pikiran dia, mari kita kembalikan kepada dia. Saya minta saudara perhatikan, di dalam barat dan di timur ada dua orang besar. Satu Aristotle, Plato, yang satu lagi Kongfucu. Kongfucu tidak pernah tulis buku. Saudara tahu, Yesus juga tidak pernah tulis buku kan. Orang yang paling hebat tidak usah tulis buku. Karena yang dibicarakan tidak mungkin tidak ditulis oleh orang lain. Orang yang tidak terlalu hebat, tulis-tulis pun tidak ada orang mau pakai lagi. Ya. Jadi, you speak something to be written, or you write out something to be spoken. Dua-dua hebat. Ya. Yang kau tulis orang mau bicarakan, yang kau bicarakan orang mau tulis. Itu akan terus mempengaruhi sejarah. Dan orang-orang seperti Kongfucu tidak tulis buku. Seperti Yesus tidak tulis buku. Tetapi murid Kongfucu tak mungkin tidak menulis apa yang sudah didengar. Begitu penting. Wih, kalimatnya. Ayo, saudara tahu tidak? Kongfucu mengatakan, aku membicarakan tapi tidak menulis. Aku membicarakan kalimat-kalimat penting orang kuno. Aku sendiri tidak ada tulisan. Kongfucu mengaku dengan jujur, dia tidak tulis buku, tapi dia mengkutip, ambil dari orang kuno. Sayangnya dia tidak kasih tahu kutipan dari mana. Nah, ini menjadi satu tradisi yang tidak baik di Asia. Mengatakan, tapi dia jujur. Sin hauku, pucu. Aku jujur, aku menghargai orang kuno. Nah, aku membicarakan sesuatu, tapi aku tidak tulis. Ini 16 huruf. Sin hauku, pucu. 8 huruf ini menyatakan sikap Kongfucu tidak mencuri, dan dia mengutip dari orang lain, mengajar kepada bangsanya, tapi dia tidak juga mengatakan siapa kutipan itu dari. Di sini kurang bagus. Sedangkan Plato bukan demikian. Plato ikut Socrates 8 tahun. Waktu Plato menjadi murid Socrates umur 20. Waktu itu Socrates umur 60. 20 menjadi murid orang umur 60. 8 tahun kemudian Socrates meninggal dunia, dipaksa minum racun oleh pemerintah dengan tuduhan dua, dia menghasut pemuda dan dia seorang ateis. Waktu dia mau minum untuk mati, terlalu racun. Racunnya begitu makan, mulai dari kaki, kepala, mulai terus sampai kepada jantung. Dia mati. Bisa dalam 2 jam. Itu namanya samlok. Di Kerikat ditemukan obat racun yang paling keras. Malam itu seorang penjaga penjara datang dengan air mata mengatakan, orang sebaik kamu tak boleh mati. Aku tidak menginginkan engkau mati.
Nah, aku punya kunci pintu. Bolehkah aku buka pintu meloloskan engkau? Besok pagi engkau dah usah mati. Mereka cari engkau sudah tidak ada. Tolong pergi. Karena dunia memerlukan engkau. Lebih baik saya yang mati. Engkau lolos. Saya punya kunci kok. Silakan keluar. Dijawab oleh Sokrates apa? Tidak. Bagi aku mati bukan berhenti. Mati hanya sehelai pintu yang membawa saya pergi ke wilayah yang lain. Saya tetap hidup. Dia percaya inkarnasi. Dia bukan Kristen sih. Sokrates tidak mau. Pertahankan, dia harus mati. Dan dia tidak mau. Kalau dia lolos, dia memang tidak mati. Masih boleh mengajar. Tetapi murid-murid mulai hari itu mendapatkan seorang guru yang takut mati. Guru apa itu? Orang guru yang melarikan diri. Guru apa itu? Ajaran apapun tidak lagi menjadi harga lagi. Nah, di situ dia pertahankan, lebih baik saya mati, jangan bantu saya. Saya akan minum samlok, besok saya akan mati. Setelah dia mati, sebelum dia mati bicara sama banyak, tapi Plato tidak terlalu penting karena paling mudah sekali. Plato waktu umur 28. Waktu Sokrates mati, Plato tidak dapat apa-apa. Dengar. Tapi saya mau tanya, kenapa dia tidak pergi-pergi ya? Anak sekarang itu cepat-cepat bikin skripsi, lulus dah lulus, cepat kasih angka tinggi. Kalau perlu universitas, kasih uang dosanya, kasih lulus. Pergi. Plato bilang, tidak. Saya akan terus jadi murid kalau boleh. Karena masih banyak barang dari guruku yang saya belum dapat. 8 tahun ikut Sokrates. Sampai Sokrates mati, sudah tidak ada guru. Dia pergi. Dengan sedih ditanya, lu pergi takut mati lu ya? Guru mati, kamu juga takut mati? Tidak. Saya pergi karena saya tidak mau memberi kesempatan sama orang jahat membunuh jenius yang kedua. Jenius pertama sudah dibunuh, yang kedua benih unggul saya pelihara baik-baik. Maka dia pergi. Dia pergi berapa tahun? 13 tahun. Tidak pernah balik. Keliling dari Mesir sampai Kriti, sampai ke Turki, sampai ke Arabia, sampai ke India, sampai ke Israel. Balik lagi ke Athena, dia sudah umur 30 lebih. Dirikan sekolah namanya akademi. Nah, istilah akademi sekarang menjadi istilah academic study, akademi seluruh dia dari itu. Dan di situ dia menerima murid yang paling pintar. Antara cuma satu yang paling pintar, yang lain kurang pintar. Maka dia mengatakan, di antara murid saya ratusan, semua mempunyai tubuh, cuma satu mempunyai otak, yaitu Aristotle. Nah, ini Plato. Waktu Plato tulis, dia tidak curi. Nah, ini bedanya dia sama Sokrates. Sokrates jujur, saya jujur terima ajaran orang kuno, maka saya cuma kasih tahu, saya tidak tulis. Tapi waktu muridnya tulis, itu mereka tahu ini kalimat Konfusius. Padahal Konfusius punya kalimat dari orang kuno, dia tidak kasih tahu. Inilah tradisi Timur. Barat, maka Plato mengatakan, Sokrates berkata, Sokrates, dia punya buku salah satu yang paling penting namanya The Great Dialogue of Plato. Dialog yang paling besar daripada Plato. Di dalamnya itu kalimat-kalimat dari keluar Sokrates. Sehingga Sokrates yang tidak tulis buku, akhirnya namanya tidak dicuri. Kalau sekarang pendeta pun tidak etis, maka orang kafir pun lebih etis daripada pendeta. Biar kita belajar, jangan mencuri. Jangan mencuri bahan orang lain. Jangan mencuri itu pelajaran orang. Jangan mencuri hak cipta orang lain. Karena itu merupakan sesuatu penghargaan kepada orang yang mempunyai original thought. Orang mempunyai daya pikiran yang betul-betul berkumpul dengan luar biasa sulitnya. Nah, itu dihargai. Thou shall not steal. Jangan mencuri. Saudara-saudara, arloji pertama pakai quotes dibikin oleh Seiko. Dan waktu ditemukan, mengagumkan seluruh dunia. Karena apa? 1 tahun bedanya dah sampai 1 detik. Mungkin di dalam sejarah. Dan dibikin pakai emas, desain khusus. Arloji itu waktu dijual tahun 70, orang Swiss kaget. Karena mereka sudah belajar bagaimana bikin quartz menjadi mesin arloji bertahun-tahun. Mereka menemukan kenapa Jepang yang keluar dulu. Karena curi. Saudara tahu tidak, Jepang ada mata-mata untuk mencuri penemuan-penemuan. Dan mengenai quartz dan sebagainya, mungkin sekali menurut orang itu barat dicuri. Dan apakah Seiko pertama itu hasil curi? Tidak. Tapi orang Swiss sangat mencurigai itu.
Barang itu saya sudah ada, dan waktu itu satu analogi satu mobil harganya. Saya akan taruh di museum. Saudara-saudara, itu adalah satu benda di dalam sejarah memecahkan rekor dunia. Di dalam bulan-bulan datang akan barang-barang yang saya akan memperkenalkan supaya engkau mengerti apa terjadi dalam sejarah tentang seni dan kebudayaan. Nah saudara, Alkitab mengatakan jangan curi, karena itu adalah satu hal yang tidak etis. Mari kita jangan curi uang berpuluhan yang hak miliknya adalah Tuhan Allah. Jangan curi uang yang seharusnya memberikan kehormatan kepada orang yang harus dihormati. Kalau engkau mungkin bayar uang sekolah, jangan terus minta diturun-turunkan. Itu curi. Karena apa? Orang yang mengajar susah, orang yang mendidik perlu uang, orang yang bikin sekolah perlu uang. Engkau bukan tidak bisa bayar, engkau sengaja kelihatan miskin sekali supaya tidak bayar. Itu curi. Ada seorang datang ke dokter mengatakan, aku miskin sekali. Dokter, saya cuma bisa bayar 10 rupiah. Dokter bilang, ini ronsen mesti bayar 50 zaman kuno. Saya tidak ada uang dokter, saya miskin, saya cuma bisa bayar 10. Pokoknya 50. Dokter maaf dokter, saya susah cari uang, saya bisa bayar 10. Pokoknya 50. Orang itu minta-minta lah. Sudah lalu jangan cerewet. Tadi x-ray saya lihat kantongmu ada 200 kok. Ada apa? Karena dia kira dia bisa menipu. Tapi Tuhan melihat sampai hati sanubarimu engkau sendiri. Jangan mencuri. Ini khotbah kedua mengenai hukum ke-8. Mari kita berdoa. Berkatilah kami untuk menjadi orang yang jujur, orang yang memberi, orang yang mempersembahkan, orang yang membayar sepatutnya seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.